Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Habibah, MPM 1912-4884. Di sini saya ingin membahas pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai bab zakat, khususnya bab zakat ma'adin, rikas, perniagaan, dan fitrah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akademik mata kuliah pemikiran ulama Banjar bidang fikih dengan dosen pembimbing Ibu Marodia Malkan, SKHI, MPD. Pembahasan artikel ini mencakup 3. Secara umumnya, yang pertama itu adalah pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kajian kitab Sabilal Muhtadin. Yang kedua itu adalah perbandingan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan yang terakhir, pembahasan mengenai perbandingan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan isu terkini dan fatwa kontemporer. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kajian Sabilal Muhtadin. Yang pertama itu adalah zakat ma'adin. Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dalam kitab Sabilal Muhtadin beliau mengatakan bahwasanya kadar zakat ma'adin ini adalah 2,5% dari hasil tambang. Hasil tambang yang dimaksud adalah emas dan perak saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau juga mengatakan bahwasanya kadar zakat ma'adin ini 2,5% untuk barang tambang jenis emas dan perak saja. Kemudian, zakat ma'adin ini disyaratkan nisab namun tidak diwajibkan haul. Waktu wajib mengeluarkan zakat ma'adin emas dan perak ini pada saat barang tambang telah dibersihkan dari pasir dan tanah. Jika belum, maka hal tersebut tidak memadai untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, pembahasan mengenai zakat rikas. Wajib mengeluarkan zakat rikas yang terdiri emas dan perak apabila sampai nisabnya, dan jumlah yang dikeluarkan adalah 20% dari jumlah perolehannya. Dan yang 20% itu diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Yang dimaksud dengan zakat rikas emas dan perak ialah barang peninggalan orang yang belum Islam pada saat sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ataupun masa Nabi, ataupun sesudah masa Nabi Muhammad SAW, tetapi pada suatu tempat yang belum sampai dakwah kepada mereka. Yang ketiga, zakat perdagangan. Kadar zakat perdagangan adalah 2,5% dari hasil perniagaan. Nah, jadi zakat perdagangan ini adalah hasil dari nilainya namun bukan dari barang dagangannya, sehingga tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat dalam bentuk bendanya. Yang terakhir, mengenai pembahasan zakat fitrah. Dalam kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengatakan bahwasanya kadar zakat fitrah ini adalah 1 so atau senilai dengan 4 mud. Dan zakat fitrah yang dikeluarkan adalah jenis makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh orang di tempat tersebut. Namun, apabila didapati beberapa jenis makanan pokok pada daerah tersebut, yang mengeluarkan zakat dapat memilih jenis makanan yang diinginkannya. Tetapi makanan yang terbaik baik dari segi harga, yaitu harga yang tertinggi dan juga mengenyangkan. Dalam kitab Tuhfah disebutkan bahwasanya gandum memiliki kualitas tertinggi dari semua makanan yang lain yang disepakati kebolehannya. Baru kemudian kurma, jagung, anggur, beras,
kacang, susu kering, dan keju. Setelah mengupas habis mengenai pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai bab zakat, ma'adin, rikas, perdagangan dan fitrah, kita beralih ke pembahasan yang berikutnya, yakni perbandingan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan 4 imam mazhab, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di sini saya mengangkat satu tema, yakni mengenai kadar zakat ma'adin. Bagaimana pendapat menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan 4 mazhab tersebut? Yang pertama yaitu pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi berpendapat bahwasanya kadar zakat rikas ini besarnya 1/5 bagian atau 20% sebagaimana zakat rikas. Baik hasil tambang emas, perak, tembaga, besi, timbal, timah, dan sejenisnya, wajib dikeluarkan 20% dari nilai perolehannya. Pendapat yang kedua yaitu pendapat dari Imam Maliki. Beliau mengatakan bahwasanya kadar zakat ma'adin ini adalah 2,5% dengan syarat merdeka Islam dan mencapai nisabnya. Adapun barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak saja. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Imam Syafi'i. Di sini Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kadar zakat ma'adin ini adalah 2,5% dari hasil tambang. Adapun barang tambang yang wajib dizakati adalah emas dan perak saja, bukan rubi, bukan aquamarin, bukan tembaga, dan bukan juga besi. Kemudian pendapat yang terakhir adalah pendapat Imam Hambali. Menurut beliau, ukuran kewajiban mengeluarkan zakat ma'adin ini adalah 2,5%. Adapun barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah seluruh hasil bumi yang diciptakan di dalamnya, baik benda padat seperti emas, perak, tembaga, besi, dan sejenisnya, maupun benda cair seperti minyak bumi, belerang, dan sejenisnya, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Pembahasan yang terakhir ialah mengenai perbandingan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan isu terkini dan fatwa kontemporer. Zakat fitrah dilaksanakan sama halnya dengan zakat fitrah pada umumnya. Namun, ada beberapa kalangan masyarakat yang menggantikan zakat fitrah dengan menggunakan uang atau membayar uang dengan senilai harga makanan pokok di daerah tersebut. Di sini saya ingin mengangkat kasus ini dengan membandingkan perbandingan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan imam-imam atau fatwa kontemporer yang lainnya. Di sini ada 2 pendapat, yakni ada pendapat yang membolehkan, juga ada pendapat yang melarang. Yang pertama, itu adalah ulama yang memperbolehkan. Di sini ada sederet nama ulama yang memperbolehkan, yakni Imam Hanafi, Ats-Tsauri, Umar bin Abdul Aziz, dan Hasan al-Basri. Menurut Imam Hanafi, zakat fitrah tidak harus ditunaikan dengan apa yang ditegaskan dalam hadis. Menurut beliau, zakat fitrah boleh digantikan dengan membayar senilai dengan jenis-jenis atau makanan pokok yang terdapat di daerah tersebut. Misalnya dengan menggantikan dengan dinar, dirham, mata uang lain atau benda yang dikehendaki. Pendapat yang kedua ialah jumhur ulama yang melarang menggantikan zakat fitrah dengan senilai uang tunai. Di antaranya adalah Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm, Ibnu Rushd, Al-Kasani, Imam Taqiyuddin, Abu Bakar
Muhammad As-Saleh, dan Al-Jaziri. Menurut Imam Syafi'i, tidak diperbolehkan menunaikan zakat fitrah dengan sejumlah uang. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan Nabi Muhammad SAW bahwasanya zakat fitrah ditunaikan dengan makanan pokok yang mengenyangkan. Berakhirlah sudah pembahasan kita pada hari ini mengenai pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada bab zakat, khususnya bab zakat ma'adin, rikas, perdagangan, dan fitrah. Dan pembahasan yang lain yakni perbandingan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan 4 mazhab. Di sini saya mengangkat tema zakat ma'adin. Kemudian pembahasan mengenai perbandingan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan isu kontemporer. Di sini saya mengangkat tema pembayaran zakat fitrah yang digantikan dengan sejumlah uang tunai. Terima kasih karena telah menonton hingga akhir. Jazakumullahu khairan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.